Ada apa Bu Maria? Malam-malam kesini? Saya mau tanya, kamu itu kenapa sih? Kok nggak pernah mau gabung sama ibu-ibu kompleks ini lagi? Saya cuma sibuk Bu, banyak yang harus saya kerjakan di rumah. Sibuk apa sih? Tiap pagi saya lihat kamu cuma nyiram bunga. Kalau nggak bisa pagi, ya malam lah Bu. Masa malam begini masih nggak ada waktu buat kumpul sama tetangga? Bu, saya bukannya nggak mau kumpul, tapi kalau soal ngobrolin hal-hal yang nggak penting, saya memang nggak tertarik. Pagi Bu Ayu. Wah, rajin banget nyiram tanamannya. Bunga-bunganya makin cantik aja nih. Pagi juga Bu Maria, tanaman kalau nggak dirawat bisa layu Bu, makanya harus dirawat supaya tetap tumbuh subur. Oh iya Bu, habis dari mana pagi-pagi begini? Ah, biasa Bu, habis olahraga Bu. Ngomong-ngomong, saya ada cerita baru nih soal Bu Maya. Tadi malam saya dengar sesuatu yang pokoknya Bu Ayu pasti nggak bakal nyangka deh. Maaf Bu Maria, tapi saya lagi nggak mau dengar gosip-gosip begitu. Loh, kok gitu sih? Biasanya kamu tuh asik banget ngobrol. Kamu lagi kenapa Bu Ayu? Lagi ada masalah kah? Bukan kenapa-napa Bu, saya cuma lagi belajar buat nggak terlalu mikirin urusan orang lain. Nggak ada manfaatnya juga kan? Tapi ini penting Bu Ayu, ini bukan sekedar gosip. Kalau nggak saya kasih tahu, nanti kamu nyesel loh. Bu Maria, saya ini mau hidup tenang. Kalau ada yang penting beneran, kita pasti tahu kok. Tapi kalau cuma ngomongin orang, mending waktu saya buat yang lain aja, yang lebih bermanfaat. Bilang aja. Sekarang kamu nggak mau kan deket sama saya? Di mata kamu, pasti saya ini cuma biang gosip kan? Kok sekarang sombong banget sih kamu Bu Ayu? Sombong itu kalau kita merasa lebih baik dari orang lain. Saya cuma jaga diri Bu Maria. Kalau mau ngobrol yang lain, saya masih mau dengerin kok. Tapi soal gosip, maaf ya, saya nggak mau. Dasar so suci. Bu Ayu itu makin aneh deh, gak pernah mau ngobrol sama saya. Padahal kan saya cuma mau bantu dia, biar dia tahu kabar penting di komplek kita ini. Mungkin dia sibuk Bu Maria. Orang kan beda-beda, ada yang memang gak suka ngobrol panjang lebar. Apalagi kalau isi obrolannya cuma seputar gosip. Alasan itu mah. Sibuk apa sih? Tiap pagi saya lihat dia cuma nyiram bunga terus masuk ke rumah. Apa susahnya sih ngobrol sebentar? Mungkin dia lagi ada masalah Bu. Kalau dipaksa ngobrol takutnya malah bikin dia makin risih. Masalah apa? Jangan-jangan memang dia itu sombong. Sejak kapan coba ada orang di komplek ini yang gak mau akrab sama tetangga? Bu Maria, mungkin Bu Ayu cuma lagi pengen sendiri. Kadang ada masanya orang gak mau terlalu banyak bicara. Gak perlu diambil hati lah. Pengen sendiri, ini komplek di perkampungan, bukan kota besar yang orangnya masing-masing. Kalau semua kayak dia, nanti komplek kita jadi dingin, gak ada rasa kekeluargaan lagi. Memang sih kalau di komplek itu harus rukun. Tapi apa Bu Maria udah coba ngomong sama Bu Ayu secara baik-baik? Saya udah coba Bu Wati, malah dijawabnya sinis, seolah-olah saya ini nyampah di hidupnya. Aduh, saya sampai bingung. Ya udah Bu, mungkin kita harus sabar Bu, siapa tahu nanti dia berubah. Kalau dibiarkan, saya yakin dia makin parah. Harus ada yang ngingetin dia. Kalau perlu, kita semua bareng-bareng ajak dia ngobrol, biar dia tahu pentingnya hidup bermasyarakat. Wah, Bu Maria semangat banget ya. Tapi jangan sampai terkesan maksa loh. Orang makin dideketin kalau nggak nyaman malah makin menjauh. Bu Fitri, tahu nggak? Bu Ayu itu makin aneh aja. Kemarin saya sengaja mampir ke rumahnya, niatnya ngajak ngobrol. Dia malah masuk rumah. Nggak sopan banget kan? Ya mungkin dia lagi sibuk Bu Maria. Kadang orang kan ada urusan yang kita nggak tahu. Sibuk apa coba? Orang suaminya nggak di rumah lagi kerja, anaknya juga lagi sekolah. Kalau sibuknya cuma sama tanaman, itu kan bisa Bu diselingin ngobrol sama tetangga. Bu Ayu emang kelihatan agak pendiam dari dulu, tapi bukan berarti dia sombong kan? Pendiam apanya? Dulu waktu baru pindah, dia sering kok ngobrol sama saya. Sekarang tiba-tiba aja ngejauh. Ada apa sih? Mungkin dia lagi pengen waktu buat dirinya sendiri. Itu cuma alasan aja. Saya cuma mau ngajak dia gabung biar dia tuh gak kudet soal berita yang lagi rame di komplek kita ini. Niat saya mah baik, tapi dia malah kayak gitu ke saya. Dasar gak tahu malu. Dia tuh kenapa sih rusuh banget Bu Fitri? Mana saya nggak ngerti lagi dia ngomong apa. Kakak bilang yang nggak tahu malu itu kamu, bukan Bu Ayu. Wah, kurang ajar nih. Kamu tuh nggak bisa ngomong juga belagu ya.
Sekarang dia ngomong apa Bu Fitri? Kakak bilang, kamu jangan terlalu arogan atau kamu akan menyesal nantinya. Wah, nantangin ya kamu. Udah Bu Maria, gak usah emosi. Ingat Bu Maria, peduli itu emang baik. Tapi kalau terlalu dipaksa, orang malah bisa salah paham. Kita nggak tahu apa yang Bu Ayu rasakan kan? Habisnya kalau saya biarin, siapa lagi coba yang mau ngajak dia? Orang komplek kita ini tuh harus rukun. Jangan ada yang memisahkan diri kayak Bu Ayu. Iya, rukun itu penting, tapi caranya harus pelan-pelan Bu. Jangan sampai niat baik kita malah disalahartikan. Ada apa Bu Maria? Malam-malam kesini? Saya mau tanya, kamu itu kenapa sih? Kok nggak pernah mau gabung sama ibu-ibu kompleks ini lagi? Saya cuma sibuk Bu, banyak yang harus saya kerjakan di rumah. Sibuk apa sih? Tiap pagi saya lihat kamu cuma nyiram bunga. Kalau nggak bisa pagi, ya malam lah Bu. Masa malam begini masih nggak ada waktu buat kumpul sama tetangga? Bu, saya bukannya nggak mau kumpul, tapi kalau soal ngobrolin hal-hal yang nggak penting, saya memang nggak tertarik. Maksud kamu, kita ini cuma ngobrol hal yang nggak penting gitu? Jadi kamu bilang saya ini tukang gosip? Saya nggak bilang begitu Bu, itu cuma kesimpulan yang mungkin Ibu buat sendiri. Oh, jadi sekarang kamu mau bilang saya bawa-bawa gosip gitu? Padahal saya cuma mau ajak kamu gabung, biar gak kudet sama kabar di komplek kita ini. Kalau soal kabar Bu, saya rasa saya tahu yang penting-penting tanpa harus ikut kumpul kok. Tahu dari mana coba? Kalau nggak pernah gabung, kamu itu nggak tahu apa-apa soal komplek kita ini. Kalau ada yang penting, pasti saya diberitahu. Lagi pula Bu, maaf ya, gak semua orang punya energi buat ngobrol terus-terusan. Apalagi ngobrolin hal-hal yang gak penting. Itu cuma buang-buang energi Bu. Kamu itu bener-bener ngeselin ya. Padahal dulu kamu ramah, sekarang kayak nggak butuh orang lain. Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri di komplek ini? Saya nggak pernah bilang begitu. Tapi kalau ada yang nggak sesuai sama cara hidup saya, kan itu hak saya Bu. Hidup bermasyarakat itu harus rukun Bu Ayu, bukan cuma duduk di rumah sendirian. Kalau semua kayak kamu, komplek ini bisa berantakan. Rukun itu penting Bu, tapi caranya bukan dengan memaksa orang lain untuk selalu hadir. Apalagi kalau niatnya cuma buat ngegosipin orang lain. Maksud kamu, saya ini suka ngegosipin orang? Bukan saya yang bilang Bu, tapi kalau memang Ibu merasa, ya bagus. Kalau gitu saya permisi ya Bu, udah malam, waktunya istirahat. Awas saja Bu Ayu, saya bakal laporin kamu ke Pak RW. Lihat aja, mulai hari ini hidup kamu tuh gak akan tenang. Pak, Bu Ayu itu bener-bener gak tahu diri. Dia bilang ibu tukang gosip, kurang ajar banget kan? Mungkin maksud dia bukan begitu Bu, bisa jadi ibu salah paham atau ibu salah dengar. Gak mungkin ibu salah paham Pak. Orang ibu denger sendiri dia ngomong gitu. Mana dia ngomongnya jelas banget tadi malam. Ibu masih ingat, katanya ibu ini suka ngobrolin hal-hal gak penting. Ya sudah, kalau dia merasa begitu, biarkan saja, nggak usah dibesar-besarkan Bu. Siapa juga yang membesar-besarkan? Ibu ini cuma niat baik. Ibu cuma mau bikin semua orang di komplek ini akrab, rukun, bukannya malah dijauhi kayak gini. Tapi cara ibu itu mungkin terlalu maksa. Gak semua orang suka diajak ngobrol terus-terusan Bu. Maksud ibu ini maksa apa? Niat baik kok malah dibilang maksa? Kalau bukan ibu, siapa lagi yang mau peduli sama komplek kita ini? Peduli itu nggak seharusnya diajak ngobrol Bu. Kadang orang butuh waktu sendiri. Kalau dipaksa malah jadi salah paham. Pak, hidup di komplek itu gak bisa sendirian. Kalau semua orang kayak Bu Ayu diam di rumah terus, gimana komplek ini mau rukun? Rukun itu penting Bu, tapi bukan berarti semua orang harus gabung terus. Biarkan mereka dengan caranya sendiri Bu. Kalau begitu, lama-lama komplek ini isinya cuma orang individualis, orangnya masing-masing. Ibu gak mau itu terjadi Pak. Kalau memang niat ibu baik, orang pasti tahu. Kalau terus nyudutin Ibu Ayu, orang malah mikirnya ibu yang punya maksud lain. Ibu cuma gak mau komplek ini berubah Pak. Ibu pengen semua orang tetap kompak kayak dulu. Komunikasi itu penting Bu, tapi biar aja kalau ada yang beda pendapat. Yang penting, ibu jangan sampai bikin suasana ini makin panas. Pagi Bu Ayu, habis dari mana Bu? Pagi Bu, saya habis ngantar anak saya ke sekolah. Saya duluan ya ibu-ibu. Bu Wati, heran deh, kamu gak risih apa lihat Bu Ayu itu? Sok banget kelakuannya, kayak dia tuh ngerasa lebih baik dari kita semua. Dasar, so suci. So suci gimana maksudnya Bu? Dia kan orangnya gak pernah ganggu siapa-siapa, gak pernah neko-neko juga. Gak ganggu, kamu lihat aja. Tiap kali kita kumpul, dia pasti menghindar. Udah gitu, mukanya selalu kayak gak suka kalau kita lagi ngobrol. Kayak kita ini sampah yang menjijikan.
Ya mungkin dia memang gak suka keramaian, Bu. Ada orang yang begitu kan? Namanya apa ya? Introvert. Ih, Bu Wati, ini bukan introvert tapi introvert. Halah, alasan aja itu mah. Dia tuh pintar banget mainin muka. Di depan kita pura-pura pendiam, di belakang siapa tahu dia ngomongin kita kan? Oh, iya ya. Saya nggak tahu, Bu. Soalnya selama ini dia nggak pernah bikin masalah langsung sih ke saya. Nah, justru itu Bu, orang kayak dia tuh nggak kelihatan kalau bikin masalah, tapi pelan-pelan dia bisa bikin suasana kampung ini nggak enak. Kamu nggak mau kan? Iya sih, tapi saya nggak mau berprasangka buruk juga. Mungkin dia cuma beda aja cara bawa dirinya. Bu Maria, kok kayaknya berat banget urusannya sama Bu Ayu? Kan dia nggak pernah ngapa-ngapain ibu juga. Bu Fitri, saya ini cuma peduli sama komplek kita ini. Kalau ada orang yang gak mau ikut aturan, ya harus saya tegur dong. Saya nggak mau ya kalau ada orang yang merasa lebih baik daripada yang lain. Tapi kan Bu, beda pendapat bukan berarti salah. Lagian rukun itu nggak mesti semua orang harus ikut kumpul juga. Iya Bu Maria, saya rasa kita lebih baik biarin aja. Mungkin Bu Ayu memang begitu orangnya. Ya udah, kalau kalian gak mau denger terserah. Nanti kalau ada apa-apa, jangan salahin saya ya. Tapi saya gak akan diam aja. Saya bakal laporin Bu Ayu ke Pak RW. Pak RW, saya mau ngomong soal Bu Ayu. Dia itu makin lama makin gak beres tingkahnya. Bu Ayu, ada masalah apa lagi Bu Maria? Masalah besar Pak, dia itu gak pernah mau gabung sama ibu-ibu lain. Orang-orang itu jadi curiga. Siapa tahu dia sembunyiin sesuatu. Sembunyiin apa Bu Maria? Apa Bu Maria ada bukti? Ya bukti jelasnya belum ada Pak. Tapi sikapnya itu loh mencurigakan banget. Masa setiap kali diajak kumpul dia selalu alasan sibuk, padahal seharian cuma ngurusin tanaman. Mungkin dia memang tipe orang yang gak suka keramaian. Kan setiap orang itu beda-beda Bu Maria. Bukan cuma soal gak suka keramaian Pak, dia itu kayak ngejauh dari kita semua. Saya takut nih, jangan-jangan dia lagi bikin rencana aneh-aneh. Bisa-bisa malah merugikan komplek kita ini. Rencana aneh. Maksud ibu apa Bu? Saya juga nggak tahu pastinya Pak. Tapi siapa tahu dia main proyek ilegal atau ada bisnis gelap Pak di rumahnya. Kok dia nggak pernah cerita ya soal pekerjaannya ke siapa-siapa? Orang-orang kan jadi mikir yang enggak-enggak. Kalau cuma karena gak gabung arisan atau acara komplek, rasanya terlalu berlebihan kalau kita curiga seperti itu Bu. Tapi Pak, kita harus waspada. Kalau ada apa-apa, nanti komplek ini yang kena dampaknya. Mendingan sekarang kita panggil dia, terus kita kasih peringatan. Bu Maria, ini cuma asumsi ibu. Kita nggak bisa sembarangan menuduh orang. Harus ada bukti terlebih dahulu. Pak RW, ini bukan cuma soal tuduhan. Ini soal menjaga keamanan lingkungan. Kalau nanti ada apa-apa, siapa coba yang mau tanggung jawab? Baiklah, saya akan coba bicara dengan Bu Ayu. Tapi bukan untuk menuduh, hanya memastikan semua baik-baik saja. Nah, itu maksud saya Pak. Biar kita semua merasa tenang. Baik Bu Maria, tapi ingat, kita harus adil. Jangan sampai menjadi kesalahpahaman. Siap Pak RW, saya cuma mau yang terbaik kok buat komplek ini. Bu Ayu, saya datang ke sini karena ada beberapa laporan yang saya dengar. Katanya sampean gak mau ikut kegiatan komplek ya, bahkan gak bergaul dengan tetangga. Apa benar begitu Bu? Loh Pak RW, siapa yang ngomong begitu? Kalau itu Bu Maria, saya nggak terkejut. Dia kan emang suka begitu. Bu Maria bilang kalau kamu suka menghindar dari semua kegiatan warga dan merasa kamu gak mau bergaul. Bahkan dia sampai curiga kalau kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Nyembunyiin apa Pak? Saya cuma nggak suka ikut arisan atau kumpul-kumpul aja. Bukan berarti saya punya masalah dengan semua orang di komplek ini. Tapi orang-orang merasa kamu menjauh. Itu yang jadinya masalah Bu Ayu. Kami khawatir kalau ada yang gak beres. Saya nggak suka ikut acara yang banyak gosipnya Pak. Saya punya urusan sendiri yang lebih penting. Bukan berarti saya membenci semua orang di sini. Jadi memang tidak ada masalah dengan siapapun. Bu Maria bilang kamu jarang bicara dengan siapapun. Itu dia Pak. Saya lebih suka di rumah ngurus tanaman saya. Itu jauh lebih menyenangkan daripada dengerin orang-orang ngomongin hidup orang lain. Jangan salah sangka Pak. Saya nggak benci siapa-siapa, tapi saya nggak suka ikut-ikutan gosip. Jadi kamu merasa kalau pergaulan itu penuh kepalsuan? Bukan gitu Pak. Saya hanya ingin fokus pada hal-hal yang memberi manfaat. Saya memilih untuk tidak terlibat dalam pembicaraan yang nggak penting. Itu bukan berarti saya nggak peduli sama tetangga. Jadi kalau begitu kamu hanya ingin menjaga jarak ya, tapi bukan berarti menjauhin orang lain.
Iya Pak RW, saya cuma tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah yang tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau saya merasa sesuatu itu nggak baik, saya lebih baik memilih untuk diam daripada ikut campur. Saya mengerti Bu Ayu, saya hanya ingin semua ini jelas dan tidak ada salah paham. Kita semua di sini harus menjaga harmonisan, tapi saya juga menghargai pilihanmu. Terima kasih Pak RW, saya menghargai itu. Saya tidak pernah berniat untuk menjauh. Saya cuma ingin sedikit ruang untuk diri saya sendiri. Baiklah Bu Ayu, saya akan sampaikan pada warga lain agar mereka mengerti posisi kamu. Terima kasih Pak, semoga mereka bisa lebih paham. Pak, ini halaman makin hari makin penuh sama semak-semak. Padahal belum ada 1 bulan kita bersihkan. Sekarang malah kayak hutan. Iya Bu, Bapak juga bingung. Ini tumbuhnya cepet banget, padahal baru 2 minggu. Jangan-jangan ini gara-gara Bu Ayu, Pak. Dia pasti pakai ilmu aneh-aneh biar kita susah. Jangan asal nuduh Bu, semak-semak ini tumbuh karena alam, bukan karena orang. Tapi ini gak wajar, Pak. Ibu tahu ada yang gak beres. Lihat aja tuh semut-semut itu, kayak lebih banyak daripada biasanya. Bu, hati-hati, itu sarang semut. Semut-semut begini cuma bikin kotor halaman. Kenapa sih harus ada di sini? Meow, meow, meow. Apaan sih kamu, Koko? Kamu gila ya? Bu Maria, Koko bilang jangan injak sarang semut itu. Semut juga kan makhluk hidup. Heh Koko, sekarang kamu mau jadi pahlawan semut ya? Ini semut, bukan manusia. Lagian ini kan halaman saya. Terserah saya dong mau ngapain. Bu Maria, ini bukan soal halaman, ini soal keseimbangan alam. Semut-semut itu punya peran penting tahu. Kalau mereka hilang, yang rugi kita juga. Udah, jangan ceramah. Saya nggak percaya ya sama omong kosong kayak gitu. Lihat nih, nggak bakal terjadi apa-apa. Bu Maria, saya peringatkan, semut-semut itu nggak akan tinggal diam. Mereka bisa membalas. Koko juga bilang kamu akan segera menilai akibatnya. Membalas semut. Hah, lucu banget. Aduh, apa-apaan ini? Lepasin. Bu, jangan gerak-gerak. Bapak ambil air. Saya sudah bilang Bu, jangan main-main dengan alam. Semut itu makhluk kecil, tapi kalau disakitin mereka bisa melawan. Ini semua tuh salah kalian. Kalian cuma nonton. Aduh sakit. Kita kan sudah ngasih peringatan Bu, alam cuma minta dihormati. Kalau enggak ya begini akibatnya. Udah Bu, jangan cari masalah lagi. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Bu Ayu, ini saya bawa sayuran. Tadi kebanyakan beli di warung. Wah, makasih Bu Wati. Pas banget, saya lagi bingung mau masak apa. Sama-sama Bu, namanya juga tetangga. Saya kesini mau sekalian cerita soal Bu Maria. Bu Maria lagi, ada apa lagi sekarang? Dia ngomong aneh-aneh Bu. Katanya halaman belakang rumahnya penuh semak-semak karena ulah ibu pakai ilmu hitam. Pohon itu tumbuh sendiri. Masa saya bisa ngatur begitu? Tapi dia serius loh Bu. Bahkan katanya dia mau lapor lagi sama Pak RW. Ya Tuhan, sampai Pak RW dibawa-bawa. Udah sering saya dengar dia ngadu. Kesel sih, tapi ya udahlah. Dia itu kurang kerjaan kali Bu. Iya, daripada mikirin omongan dia, mending fokus urusan sendiri. Lama-lama juga capek sendiri dia. Bener tuh Bu. Ya udah ya Bu, saya pulang dulu. Kalian dengar gak soal Bu Maria? Katanya kemarin dia digigitin semut. Satu badannya penuh bentol-bentol. Serius Bu? Wah, karma tuh. Dari dulu kelakuannya emang suka bikin orang gerah. Iya, saya dengar juga. Padahal itu semut biasa, tapi kok ya bisa sampai segitu parahnya. Badannya merah semua katanya. Makanya jangan suka ngusik orang yang gak mau ikut gibah. Tuhan kan gak tidur Bu. Bener banget, tiap hari ngomongin orang gak puas kalau gak bikin keributan. Jadi kena akibatnya sendiri kan. Kalau mau gibah mah kayak kita aja, gak usah ngajak orang yang gak mau ikut. Aduh, ini sakit banget Pak. Gatal. Aduh, panas Pak. Tolong usapin lagi Pak, jangan berhenti. Sabar Bu, ini udah aku usap terus. Tapi kalau nggak kerja sampai pagi, kita harus ke dokter. Aduh, gimana mau sabar coba. Lihat nih badanku, kayak digerogotin. Kamu jangan pergi jauh-jauh dong Pak, gatel nih. Aku cuma ambil air di dapur. Kamu tunggu sebentar ya, jangan banyak gerak. Tolong ibu Pak. Pak tolong. Tidak. Bu, apa yang terjadi? Bu, bangun Bu. Bu, bangun. Hush. Bu, bangun Bu. Bu, bangun Bu. Mungkin ini balasan atas semua kelakuan kamu. Bapak ikhlas Bu. Semoga kamu tenang di sana ya.